Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian dan kapanpun kalian menyaksikan video ini. Oke, di sini setelah kemarin saya telah menjelaskan terkait dengan piutang wesel diskonto, akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu utang lancar. Kalau kemarin itu kita lebih masuk ke piutangnya, di sini kita adalah sebagai orang yang berhutang atau bisa kita sebut di sini adalah utang lancar. Utang lancar atau current liabilities itu adalah utang yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun dalam pelunasannya atau satu periode akuntansi. Untuk lebih jelasnya bagaimana, lanjut aja kita langsung masuk ke materi. Oke, di sini utang jangka pendek atau current liabilities. Akuntansi keuangan kelas 11. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke next slide. Nah, di sini ada kita pindahin dulu. Current liabilities atau utang jangka pendek. Nah, untuk kalau kita ingin belajar terkait utang, ingat rasanya pada saat awal-awal aku belajar akuntansi dasar, yaitu pada saat perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa di sini kita ingat ke konsep dasar atau persamaan dasar akuntansi. Oke, persamaan dasar akuntansi ini di sini itu jangan dihafal, tapi dipahami. Bagaimana cara memahaminya? Pertama, di sini persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilities ditambah equity. Artinya, aset di sini dapat, aset itu kan secara pengertian adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitas perusahaan dalam mendapatkan profit atau keuntungan, kan? Nah, di sini perusahaan, ketika kita bertanya kepada perusahaan, bagaimana sih aset yang kamu dapat itu dapat dari mana? Nah, itu jawabannya tuh kayak cuma dua kemungkinan. Pertama, dari pemiliknya itu sendiri, atau bisa kita sebut itu, nah, saya menyetorkan dana untuk perusahaan salah 100 juta dan mendirikannya. Nah, itu pertama disebut dari pemiliknya sendiri atau disebut modal disetor. Nah, yang kedua, kemungkinan kedua adalah dari pihak lain atau bisa jadi mendapatkan modal itu dari bank. Entah itu dengan menjaminkan BPKP motor, mobil, rumah, dan sebagainya. Tetap aja untuk membeli aset perusahaan itu dari pihak lain. Disebutnya liabilities. Oke, sekarang kalau kita balik, kita kan sekarang fokusnya ke utang ya. Nah, liabilities ini kita balik ke sini. Jadi liabilities itu adalah aset yang kita punya dikurangi dengan modal yang telah kita miliki. Nah, berarti sisanya itu adalah utang. Jadi kan aset ini dibeli kalau misalkan nggak dari modal sendiri, dari pihak lain. Oke, kalau masuk ke pengertiannya, jadi utang adalah pengakuan pihak lain atas total aset perusahaan dan perusahaan wajib membayar di kemudian hari. Jadi di sini ketika kita membeli aset itu dengan berhutang, berarti ada ada pengakuan pihak lain gitu atas aset yang kita punya. Misalkan kita mendirikan perusahaan dari si A, berarti si A itu termasuk si A itu boleh mengakui perusahaan itu yang milik dia gitu, karena ada asetnya dia di situ. Ya, dan perusahaan wajib membayar di kemudian hari. Ya, benar, namanya utang ya pasti harus dibayar. Bagaimana cara membayar hutang? Hutang di sini yang benar adalah utang ya, tidak pakai hak. Jadi utang aja. Kok sebelumnya saya kan pakai hak ya, itu mohon maaf salah. Jadi sekarang kalau saya tahu yang benar adalah utang. Utang itu utang pakai U aja, nggak pakai hak. Di sini bagaimana cara membayarnya? Ada dua cara. Di sini giving asset atau memberikan uang. Ini adalah cara yang paling umum untuk membayar hutang atau melunasi hutangnya. Gitu. Nah, uang itu kan sesuatu yang liquid dan bisa kita sebut itu sebagai aset ya. Kan kas itu ada di bagian posisi harta. Nah, harta itu sama dengan aset. Oke. Atau yang selanjutnya adalah delivering service atau kita sebut di awal itu unserviced revenue. Nah, di sini kita sudah mendapatkan uangnya. Revenue adalah uang yang masuk ke kita. Tapi servisnya atau layanannya itu belum kita berikan. Jadi di sini kita berhutang memberikan pelayanan. Jadi misalnya ini adalah ketika kita sebagai tukang cukur rambut. Nah, bakal akan ada event nih di bulan depan. Nah, klien kita sudah memberikan kita fee-nya duluan. Kayak di sini klien kita udah memberikan uangnya, tapi kita kan belum memberikan servis kita atau pelayanan kita gitu. Jadi di sini membayarnya dengan memberikan servis, bukan dengan membayar uang gitu. Bukan memberikan uang kepada klien, tapi memberikan pelayanannya di bulan depan sesuai dengan kesepakatan.
Kalau kita berhubungan dengan utang pasti ada periode. Periode di sini jangka waktu liabilitas. Liabilitas ini sama dengan utang. Itu ada dua. Ada namanya current liabilities atau ini yang memiliki jangka waktu yang atau akan dibayar kurang dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Nah, di sini kenapa ada atau 1 periode akuntansi? Karena ada beberapa perusahaan tertentu yang periode akuntansinya itu tidak berakhir di 31 Desember, ada yang berakhir di 31 Juli. Nah, ada juga yang 1 periode akuntansinya itu 15 bulan, bukan 1 tahun. Dan lawannya dari current liabilities ada namanya long term liabilities. Yang ini akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Nah, biasanya yang long term liabilities, kalau yang current liabilities paling jangka waktu utangnya itu kayak 30 hari, 60 hari, 90 hari, 120 hari. Kalau yang long term liabilities biasanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau long term liabilities biasanya itu kayak utang ke bank gitu. Kalau misalkan negara kita nih berhutang ke bank internasional, nah itu kan itu kan jangka waktunya 5 tahun ya. Nah, itu disebut namanya utang jangka panjang. Ada yang istimewa lagi nih dari utang. Nah, kalau dari utang sendiri adalah hak kreditor. Kreditor adalah orang yang memberi utang ke kita. Jadi, orang itu memberi utang ke kita. Di sini posisikan kita sebagai perusahaan yang berhutang. Oke. Perusahaan itu lebih tinggi hak kreditor atas utang, hak kreditor atas pemberi utang. Perusahaan itu lebih tinggi daripada hak pemilik atas aset perusahaan. Dilihat dari mana? Ada 3 nih. Dari pertama nih, kita lihat dari yang paling simpel, yaitu lihat penulisan persamaan akuntansi. Oke, kita balik lagi ke atas ini. Di penulisan persamaan akuntansi ini ada aset sama dengan liabilities ditambah equities. Nah, di sini liabilities atau utang itu ditulis lebih dulu, lebih depan. Oke, ini ada maknanya ditulis lebih depan. Jarang atau tidak pernah kita lihat persamaan dasar akuntansi itu aset sama dengan modal ditambah utang. Tidak, tapi pasti utang ditambah modal. Secara nomor akun pun utang itu ada di sebelah harta. Baru modal, baru beban-beban. Oke, jadi dari sini pun hak dari kreditor itu udah kelihatan lebih tinggi gitu. Karena di awal penulisan aja ada yang awal ditulis adalah itu utang, liabilities. Nah, masuk ke yang kedua. Lihat jika perusahaan berada dalam bankruptcy. Nah, artinya ketika perusahaan itu dalam keadaan pilot. Ya. Dalam keadaan pilot atau bangkrut. Perusahaan kan sudah tidak memiliki pemasukan lagi. Memiliki pemasukan lagi, tetapi perusahaan itu masih memiliki aset. Oke. Namanya perusahaan yang pilot itu pasti meninggalkan utang. Nah, tapi dia masih memiliki aset nih. Masih memiliki aset. Oke. Nah, pasti orang yang memberi utang ke kita, kan perusahaan, misalnya ngomongin, kan perusahaan kamu sudah bangkrut, tapi kamu masih memiliki aset. Itu masih ada gedung, masih ada laptop, masih ada tanah, masih ada namanya perusahaan anak gitu. Oke, itu silakan kamu jual dan lunasi utang saya. Oke, jadi di sini pertama kali ketika misalkan perusahaan itu bangkrut atau pilot, perusahaan itu harus harus membayarkan utangnya lebih dahulu kepada pemberi utang. Tuh, hak pemberi utang itu tidak boleh dilewatkan dan harus didahulukan. Baru membagikan kepada pemilik modal. Lihat dari sisi syariat, karena utang itu pertanggungjawabannya bukan di dunia, tapi di akhirat juga dipertanggungjawabkan. Jadi namanya utang itu harus dibayar, sekalipun jatuh pilot. Nah, di sini kita masuk ke terminologi dalam utang piutang, karena kalau ada utang pasti ada piutang. Nah, di sini kreditur. Kreditur atau lender adalah orang yang mengkreditkan hartanya. Mengkreditkan harta kalau dikredit adalah berkurang. Jadi harta kalau dikredit itu berkurang kan, adalah hutang pihak yang memberi utang. Kenapa pihak yang memberi utang? Karena hartanya dia itu diberikan kepada perusahaan lain yang membutuhkan uang, otomatis hartanya dia berkurang, kasnya dia berkurang. Jadi kreditor adalah pihak yang memberi utang.
Lawannya kreditor itu adalah debitur atau debtor atau borrower. Lawannya lender, borrower adalah orang yang mendebitkan harta dari pihak lain. Debitur ini kita debitur. Orang yang mendebitkan hartanya. Harta kalau didebit itu bertambah. Saya mendapatkan harta dari pihak lain atau kas dari pihak lain, berarti kan kas saya bertambah dong. Walaupun dengan berhutang ya, berarti kas saya bertambah. Itu mendebitkan hartanya dari pihak lain. Atau bisa disebut pihak yang mendapatkan utang atau pihak yang berhutang. Oke, sampai sini mengerti kan ya? Jangan kebalik lagi nih antara kreditur sama debitur itu apa. Kita lanjut ke selanjutnya. Ada di sini ada jenis-jenis current liabilities. Pertama adalah utang lancar. Utang lancar itu adalah utang yang masa jatuh temponya kurang dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi yang seperti di awal sudah saya bilang. Contoh dari current liabilities ini ada account payable atau bisa kita sebut utang, notes payable atau wesel bayar. Wesel bayar yang seperti sebelumnya sudah kita pelajari, wesel bayar adalah wesel yang digunakan sebagai pengganti alat pembayaran. Yang harusnya kita membayar itu menggunakan uang, karena kita tidak memiliki uang, kita menerbitkan wesel, kita membayarkannya menggunakan wesel, berarti wesel itu disebut wesel bayar. Karena weselnya itu digunakan sebagai alat pembayaran. Ada wesel bayar, pasti ada wesel tagih. Nah, wesel tagih itu adalah wesel yang kita gunakan untuk menagih utang. Oke. Jadi di sini wesel bayar itu sama dengan utang. Bedanya kalau ini menggunakan wesel. Kalau sebelumnya kita belajar itu menyebutnya adalah utang wesel ya. Nah, sekarang diganti menjadi wesel bayar karena kita udah belajar nih terkait wesel bayar. Jadi nanti penulisan utang wesel itu diganti ya menjadi penulisannya wesel bayar kalau menggunakan wesel. Nah, selanjutnya ada unearned revenue. Mana nih cursor? Oke, di sini unearned revenues atau dan accurate expense. Ini apa sih? Akan dijelaskan di selanjutnya. Di sini yang mau ngejelasin salah satu-satu dari current liabilities. Pertama, account payable atau utang. Ini adalah hal yang paling umum dihasilkan dalam proses bisnis atau aktivitas usaha. Jasa account payable ini muncul karena ada aktivitas pembelian barang dagang, merchandise, atau pembelian bahan material, atau pembelian peralatan perlengkapan. Nah, pasti munculnya utang atau pembelian secara kredit, pasti munculnya utang. Ini hal yang paling umum gitu dihasilkan dari proses bisnis. Selanjutnya ada notes payable atau wesel bayar, janji untuk membayarkan sejumlah uang. Kalau misalkan namanya janji itu tertulis di hitam di atas putih. Kalau utang biasa kita membeli barang dagang nih, kredit kan nggak ada namanya ditulis di atas hitam di atas putih ya, jadi itu namanya utang biasa. Tapi kalau dia sudah ditulis di dalam hitam di atas putih, namanya kan janji untuk membayar sejumlah uang, seperti yang kita lihat kemarin ya. Kalau wesel itu kan bentuknya kayak kertas biasa ya, kertas terus isinya ada tulisan bahwa saya akan melunasi utang saya sebesar sekian dalam jangka waktu atau periode sekian. Nah, itu kan ada janji. Janjinya itu ditulis untuk membayarkan sejumlah uang. Masuk ke pendapatan diterima di muka atau disebut nih unearned revenues, itu adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatannya sudah kita terima, tapi diterimanya di awal, kita belum memberikan layanannya. Nah, kalau dari pendapatan dan kita lagi membicarakan liabilities atau utang, kita melihatnya di sisi deferral. Deferral itu artinya to defer atau bisa diartikan menunda. Apa yang ditunda? Yang ditunda adalah realisasinya. Gitu, realisasi pelayanannya ditunda. Contohnya itu adalah pendapatan terima di muka atau unearned fees. Ya. Itu honor. Nah, lanjut adalah utang beban atau beban terhutang. Kalau ngomongin tentang beban, terkait dengan utang, kita lihatnya adalah sisi accrual. Accrual itu masuknya to accrue atau to accumulate. Accumulate itu mengumpulkan, menimbun. Apa yang ditimbun? Yang ditimbun itu adalah realisasinya. Yang ditimbun itu adalah pekerjaannya. Maksudnya, misalkan karyawan. Nah, karyawan itu kan sudah bekerja. Kita sudah menikmati pekerjaan, kita sudah menikmati layanan dari karyawan itu. Nah, di tanggal 31 dan dibayarkannya itu misalkan di tanggal 10 Januari. Kita tutup buku kan di tanggal 31.
Di tanggal 1 sampai tanggal 10 Januari kan karyawan kita ini bekerja kan di sini. Kita sudah menikmati layanan ya, sudah menikmati pekerjaannya. Nah, itu di tanggal 31 kita akui sebagai utang gaji, utang utility payable, atau kayak misalnya kita PLN, listrik kita bayar setiap di akhir bulan gitu, atau di setiap awal bulan. Tapi kan dari akhir bulan sampai awal bulan kita menikmati listriknya. Jadi bisa kita sebut adalah utang utilitas. Pajak terutang, utangnya sudah, pajaknya udah kita nikmatin, sudah. Tapi pembayarannya udah belum? Belum. Interest payable, ini adalah utang bunga. Sisi deferral dan accrual ini kita temui hanya di akhir periode akuntansi, yaitu di tanggal 31 Desember saat penutupan buku. Ini deferral dan accrual ini kita belajar ke jurnal penyesuaian atau adjustment ya. Nah, kita jelasin satu-satu. Pertama, account payable. Account payable ini berasal dari aktivitas normal bisnis atau perusahaan. Nah, namanya perusahaan itu dibagi menjadi 3. Ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan jasa, account payable-nya disebut utang usaha. Utang dalam rangka aktivitas memberikan layanan. Namanya jasa, dia tidak memberikan barang gitu yang secara nyata, tapi kan jasa. Makanya disebutnya utang usaha. Kalau perusahaan dagang, account payable-nya disebut utang dagang. Utangnya dalam rangka menjual barang dagangan. Kita membeli barang dagangan. Nah, disebutnya utang dagang. Perusahaan manufaktur juga disebut utang dagang. Karena utangnya dalam rangka membuat dan menjual barang dagangan. Perusahaan manufaktur membeli bahan baku. Bahan baku yang diolah dan dijual. Berarti masih ada aktivitas penjualan di sini disebut utang dagang. Jadi account payable ini kan dalam bahasa Inggris ya. Nah, dalam bahasa Indonesianya banyak nih pengertiannya, utang usaha, utang dagang, utang dagang. Jadi biar lebih enak disebut aja account payable. Kalau account payable itu termnya itu hanya satu, ya udah account payable. Jadi di sini lebih aman kita pakai namanya account payable. Nah, sumber dari adanya account payable antara lain ada membeli supplies. Tadi ya, membeli barang atau membeli merchandise inventory. Inventory itu membeli persediaan barang dagang, membeli raw material atau bahan baku, menerima layanan tetapi belum dibayar, ini juga disebut utang. Misalkan nih, menerima layanan tapi belum bayar. Misalkan kita menyewa cleaning service, kan cleaning service sudah bekerja, tapi udah dibayar belum? Belum. Nah, itu bisa disebut namanya utang. Utang fees disebutnya. Masuk transaksi yang di jurnal terkait account payable. Nah, kalau kita lihat tadi di persamaan akuntansi, maka utang itu ada di sisi kanan, di sisi kanan. Atau kredit gitu ya, di sisi kredit. Berarti namanya utang dan modal kalau bertambah itu di sisi kredit. Jadi pada saat timbulnya utang atau account payable, maka ada di sisi kredit. Jika bertambah di sisi kredit. Nah, saat pelunasan atau saat dihilangkan itu di sisi debit. Di debit. Beda kalau harta. Kalau harta bertambah itu sisi debit. Karena harta itu penulisan persamaan dasar akuntansinya di sebelah kiri, itu di sebelah sini. Jadi dia kalau bertambah pasti debit. Kalau dia di kanan bertambah di kredit. Jadi utang kalau bertambah itu di kredit. Lanjut. Utang, ada piutang. Nah, piutang ini bukan sebagai pengurang utang, tapi utang piutang itu kayak waktu pas kita belajar di piutang sebelumnya. Nah, kalau utang itu adalah kita yang berhutang. Nah, kalau piutang itu kita memberikan utang ke orang. Oke, di sini ada utang, ada piutang, selalu ada dua sisi. Nah, maka ayat jurnal yang dibuat pada saat kita menimbulkan utang adalah pertama, persediaan barang dagang sekian-sekian-sekian, pada utang dagang di kredit sekian-sekian. Ini mencatat pembelian secara kredit. Ini adalah pada saat pembelian kredit, sisi debit dapat diakui sebagai pembelian atau peralatan atau perlengkapan. Pokoknya apa yang kita beli nih, utang itu muncul karena kita ngapain? Karena kita beli persediaan barang dagang kah? Karena kita melakukan pembelian kah? Atau karena kita membeli peralatan atau perlengkapan? Nah, oke, di sisi debitnya itu harta. Nah, itu kita ngapain?
pada akhirnya munculnya utang. Utang itu kalau bertambah di kredit. Tinggal kita utang itu karena ada apa? Kita masuk ke wesel bayar. Oke, wesel bayar ini udah sedikit saya singgung di materi sebelumnya, materi piutang wesel didiskontokan. Kalau kemarin kita itu lebih fokus ke sisi jurnal di sebelah kiri. Nah, sekarang untuk wesel bayar ini kita fokus ke sisi jurnal yang tengah. Kan ada tengah, ada kanan ya. Nah, ini kita lebih fokus ke sisi yang tengah gitu. Sisi kita yang berhutang. Oke, wesel bayar. Nah, wesel bayar ini sama dengan utang. Tapi utang wesel ya. Jadi di sini kita ganti menjadi wesel bayar karena kita sudah membayar terkait dengan wesel bayar. Di sini ada notes payable, pasti ada namanya notes receivable. Notes receivable itu disebut sebagai wesel tagih. Jadi kalau piutang wesel sebelumnya itu bisa diganti menjadi wesel tagih. Ini disebut wesel bayar. Wesel bayar kalau bertambah di sisi kredit. Wesel tagih kalau bertambah di sisi debit gitu. Nah, wesel bayar ini ada bedanya dengan piutang. Dengan utang. Wesel bayar berbeda dengan utang. Ada tidakkah janji tertulis? Kalau kita memberikan utang gitu, utang biasa kita membeli barang dagang secara kredit. Memang ada perjanjian tertulis hitam di atas putihnya? Kan tidak ada gitu. Yang ada perjanjian di atas hitam di atas putih. Putih dan hitam itu hanya notes payable, namanya notes catatan. Pasti adanya janji tertulis. Jangka waktu pembayaran atau pelunasan. Kalau utang biasa, kan ada nih, biasanya kita syarat pembelian. Nah, itu kan ada misalkan 2/10 N30. Nah, itu kan syarat jangka waktu pelunasannya nggak ada nih. Biasanya maksimal itu 30 hari N30. Nah, 2/10. Kalau wesel bayar biasanya jangka waktunya itu lebih dari 1 bulan. Ada 30 hari, 60 hari, 120 hari, atau kurang dari 1 tahun. Nah, ada tidaknya interest atau bunga. Kalau misalkan wesel tidak ada bunga. Nah, kalau misalkan tadi disyarat 2/10. Nah, itu bukan bunga, tapi itu diskon, potongan. Nah, itu biasanya kalau kita melakukan utang biasa. Kalau dari wesel itu adanya bunga. Namanya bunga, itu adalah menambah. Lebih enak mana? Oh, lebih enak utang biasa dong daripada wesel bayar. Karena kalau utang biasa tidak perlu ada janji tertulis. Yang adanya diskon, tapi jangka waktunya lebih cepat gitu. Di sisi pembeli, aduh cepet banget, lunasinnya nggak ada duit gitu. Kalau di sisi penjual lebih enak ada wesel bayar karena adanya bunga. Tuh. Ada plus minusnya sih sebenarnya. Oke, di sini wesel bayar itu dapat berasal dari pertama pembelian dengan menggunakan wesel seperti kita sebelumnya nih. Kita membeli barang, langsung menandatangani wesel. Nah, ini berarti pembelian menggunakan wesel bayar atau utang yang diubah menjadi wesel bayar. Kayak misalkan kita melakukan pembelian biasa gitu. Pembelian barang dagang belum ada menandatangani wesel, tapi pada saat mau jatuh tempo ternyata tidak bisa membayar. Akhirnya merubah utang biasa itu menjadi wesel bayar. Gitu. Ini adalah merubah. Ini kayak kita kemarin, ini tuh benar-benar kayak kemarin, tapi kita fokusnya ke yang tengah, jurnal yang tengah, gitu. Pinjaman dari bank atau pihak lain, atau memungkinkan adanya diskon on note atau discounted notes. Itu biasa kayak kemarin kita namanya potongan diskonto. Transaksi di jurnal terkait wesel bayar. Saat timbulnya wesel bayar di kredit, kan wesel bayar itu sama dengan utang ya. Kalau misalkan bertambah atau timbulnya itu di kredit. Pada saat timbulnya ini itu bisa disebut saldo normal. Jadi kalau mau mikir, aduh saldo normal itu apa? Saldo normal itu kita lihat aja pada saat mulai timbul akun itu ada di mana keluarnya, ada di sisi kredit kah atau sisi debit kah? Kalau pada saat dia muncul ada di sisi debit, berarti saldo normalnya itu ada di sisi debit. Kalau dia awalnya muncul itu ada di sisi kredit, berarti saldo normalnya di sisi kredit. Kayak pada saat pembayarannya otomatis kebalikannya, berarti di sisi debit. Nah, menghitung wesel bayar. Nah, menghitung wesel bayar ini pasti pertama ada namanya pokok utang. Utangnya berapa ini bisa kita sebut nilai nominal. Kemarin itu bisa kita sebut nilai nominal utangnya. Periode, kapan periode weselnya? 30 hari kah? 90 hari kah? Ada tingkat suku bunga. Atau mungkin ada interest payable saat adjustment.
PSL juga ada yang tidak berbunga ya, tergantung dari perusahaan sendiri. Nah, mungkin ada interest payable pada saat adjustment. Maksudnya apa? Maksudnya adalah misalkan kita memiliki wesel bayar yang jatuh temponya itu di Januari tanggal 20. Tapi kan kita melakukan tutup buku itu ada di 31 Desember, sedangkan weselnya itu misalkan muncul di 25 Desember. Oke, nah di sini suku bunganya, utangnya itu wajib kita adjustment. Kita melakukan penyesuaian. Berapa sih bunga yang sudah dibebankan itu di sampai dengan tanggal 31 Desember? Harus kita adjustment. Makanya kita cari tahu dulu nih berapa. Jadi biasa menghitung pada saat adjustment adalah utang yang sudah dibebankan pada saat sampai dengan tanggal 31 Desember. Jadi namanya adjustment itu hanya ada di akhir periode. Kita lanjut di sini, lanjut ke pendapatan dibayar di muka atau unearned service revenue. Di sini deferral kita ketika pendapatan terkait dengan utang kita lihat di sisi deferral atau to defer. Menunda apa yang ditunda realisasinya. Realisasi apa? Layanannya yang ditunda. Ada 3 nih. Uangnya telah diterima duluan atau produk layanannya diberikan belakangan atau ditunda. Misalnya kita menjadi WO, wedding organizer. Nah, di sini klien kita kan sudah memberikan kita fee atau pendapatannya. Tapi kan nikahannya belum terjadi. Gitu. Jadi, namanya uangnya sudah kita terima duluan. Kita bikin baju gitu. Kita sudah diterima uangnya, DP-nya gitu, membeli motor, DP-nya itu udah DP itu dibayar di muka. Nah, contohnya itu ada pendapatan sewa. Kalau kita nyewa gedung, ada DP-nya nih, untuk DP-nya misalkan 10% dari nilai sewanya. Ada uang muka penjualan. Penundaan atas realisasi pendapatan sama dengan adalah utang. Lanjut. Ada namanya utang beban. Accrual, accrue atau mengumpulkan atau mengakumulasi realisasi. Kalau beban terkait dengan utang itu kita melihat adalah sisi accrue-nya atau sisi akumulasinya. Apa yang telah kita kumpulkan atau apa yang telah kita akumulasi adalah layanannya. Kita sudah merasakan layanannya gitu, sudah menikmati. Nah, uangnya dibayar nanti, produk atau layanan telah diberikan. Misalkan kita sudah mendapat kiriman barang, tapi kita belum membayar. Nah, itu kita memiliki utang. Barangnya sudah kita terima, tapi kita belum membayar ya. Kayak misalkan ada Shopee Pay. Shopee Pay itu kan sama aja kayak utang. Kita sudah menerima barangnya, tapi kita belum membayar uang. Kita belum membayar nilai dari barang tersebut. Itu namanya utang. Ya. Contohnya itu adalah utang gaji. Kalau misalkan gaji karyawan, kita sudah menikmati pekerjaannya atau layanan dari karyawan kita, sudah dibayar, udah apa belum? Belum. Utility payable atau kayak misalkan listrik, air, telepon, kita sudah menikmati airnya, sudah dibayar, sudah atau belum? Belum. Sama kayak wifi. Pengumpulan atas beban atau disebut dengan utang. Nah, pendapatan dibayar di muka dan utang hanya ada pada saat melakukan penyesuaian di akhir periode. Karena tadi saya bilang, deferral dan accrual itu hanya ada muncul di akhir periode atau 31 Desember. Nah, jurnal terkait pendapatan dibayar di muka dan utang beban hanya ada dan dicatat di akhir periode saat adjustment. Misalkan kita melakukan pembayaran gaji itu di tanggal 10 Januari, tapi kita wajib nge-adjustment itu di tanggal 31 Desember. Nah, itu harus kita hitung tuh. Adjustment-nya, penyesuaiannya berapa. Nah, jurnalnya adalah jurnal penyesuaian. Ayat jurnal yang dibuat untuk utang gaji dan upah adalah, nih kayak gini nih. Kita ngatasin dulu. PT Sinarmas membayar gaji karyawan setiap tanggal 2 bulan berikutnya. Gaji karyawan untuk bulan Januari 2017 sebesar 32.500. Jurnal PT Sinarmas untuk mencatat gaji tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah bulan Desember ya, tanggal 31, karena jurnal ini hanya ada muncul di akhir periode. Oke, berarti di sini Desember 31 beban gaji sebesar 32.500.
Dan utang gajinya bertambah sebesar 32.500.000. Ini pada saat penyesuaian. Namanya penyesuaian itu ada di 31 Desember. Tuh, 31 Desember 2016 berarti di sini. Oke, di sini sedikit typo. Oke, masuk ke sini. Jurnal pada tanggal 2 Januari, ini kan Januari, kenapa jadi main di sini? Kita ubah dulu deh, biar gampang. Ini adalah Desember. Ini tanggal 31. Nah, di sini itu adalah bulan Januari, tanggal 2. Di sini adalah bulan Januari. Oke, sudah. Pada saat kita melakukan pembayaran, maka utangnya berkurang. Kalau kita sudah membayar utangnya itu, berarti utangnya berkurang sebesar 32.500.000 dan beban gajinya juga berkurang sebesar 30.500.000 pada saat pembayaran gaji. Utang pajak atau tax payable. Di sini kita masuk utang pajak itu ada utang PPN kurang bayar, ada utang penghasilan, pajak penghasilan gitu. Tapi di sini ada PPN kurang bayar. Kita jelasin hanya beberapa. Lanjutnya nanti di pertemuan berikutnya agar tidak terlalu mumet. Lupa. PPN kurang bayar ada jika PPN yang dipungut waktu menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, singkat BKP dan JKP, disebut PPN keluaran atau VAT outcome. Lebih besar dari PPN yang dibayar pada waktu pembelian barang kena pajak atau BKP yang dapat dikreditkan. Oke, misalkan nih, selisihnya disebut dengan PPN kurang bayar. Kalau untuk memudahkannya nih, misalkan kita belanja ke Indomart nih, kita dikenakan PPN gitu. Nah, Indomart itu lagi melakukan PPN, dia mendapatkan PPN keluaran. PPN keluaran berarti PPN yang dikeluarkan gitu, yang dikeluarkan kepada customer. Nah, sedangkan PPN masukan adalah PPN pada saat kita membeli barang. Misalkan nih, analoginya begini nih, kita main logika. Di sini kita membeli barang seharga 10 juta rupiah, PPN 10%. Berarti PPN yang kita bayar pada saat membelinya itu hanya 1 juta. PPN yang kita bayar 1 juta. Nah, itu kan barang yang kita beli. Kita jual barangnya seharga 15 juta dengan PPN 10%. Berarti PPN-nya itu adalah 1.500.000, 10%-nya. Itu kan ada 1.500.000. Pada saat kita membeli barang, kita hanya membayar PPN 1 juta. Tapi pada saat kita menjual, kita mendapatkan dari PPN itu hanya sebesar 1.500.000. Ada selisih 500.000. 500.000 inilah yang dibayarkan ke kantor pajak. Gitu. Hanya selisihnya saja yang dibayarkan ke kantor pajak. Contoh kasusnya, pada tanggal 21 April 2017, PKP itu adalah perusahaan kena pajak. PT Indofood menjual barang dagangan tunai seharga 20 juta, PPN sebesar 10%. Menjual. Kalau menjual berarti PPN-nya adalah PPN keluaran. Nah, sebesar 20 juta. Nah, PPN keluarannya sebesar 2 juta. Berarti bukti kas masuk, kan namanya penjualan ya. Penjualan berarti kita mendapatkan kas gitu. Kas yang masuk sebesar 2.200.000 plus PPN. Jadi, jurnal umum metode fisik. Nah, metode fisik ini adalah metode perhitungan untuk persediaan. Ini jangan terlalu terpikirkan di metode fisik ini, karena akan lebih jelasnya dibahas di bab selanjutnya. Ini pada tanggal 21 April, berarti kas. Kita menerima kas sebesar 20 juta. Penjualannya hanya sebesar 20. Nah, PPN keluaran yang didapatkan dari PPN itu sebesar 2 juta. Kita lihat, pada tanggal 25 April, PT Indofood membeli kredit barang dagangan, membeli dari PT PKP Tani Subur seharga 15 juta, PPN-nya 10%, pembelian 15 juta. PPN masukan atau PPN yang dibayar sebesar 1.500.000. Jumlah invoice-nya adalah 16.500.000. Oke, di sini kelihatan kan ya? Di sini membeli hanya sebesar 15 juta, dijualnya 20 juta. PPN-nya yang dibayar hanya sebesar 1.500.000. Tapi PPN yang didapatkan ketika menjual barang adalah 2 juta. Ada selisih nih 500.000. Oke, gimana jurnalnya? Kita masuk ke sini. Oke, jurnal umumnya pada tanggal 25 April pada saat
pembelian nih, pada saat pembeliannya nih, ini jurnalnya. Pembelian barang dagangannya sebesar 15. Nah, PPN masukannya 1.500.000 karena ini pembelian kredit, disebutnya utang dagang, account payable 16.500. Karena kita nggak tahu ya ini apa namanya, dia perusahaan apa, jadi lebih aman kita sebut dengan account payable sih. Lebih enak pakai namanya account payable. Nah, perhitungan PPN per 30 April di akhir bulan. Di akhir bulan nih kita hitung. Berarti PPN kurang bayarnya sebesar 500.000. Oke, di sini kita bikin jurnal penyesuaian di 30 April. Penyesuaiannya itu jadi PPN keluaran, di debit kan PPN keluaran sama aja kayak apa ya? Kas masuk ya. Kas masuk sebesar 2 juta. PPN masukannya atau bisa kita membayar PPN-nya itu sebesar 1.500.000. Berarti utang PPN-nya itu adalah sebesar 500.000. Ini di tanggal 30 April atau di akhir bulan pada saat penyesuaian. Kalau pada saat timbul, hanya kayak gini jurnalnya. Kalau pada saat penyesuaian di akhir bulan seperti ini jurnalnya. Oke, pada saat penyetoran PPN, pada saat kita mau menyetorkan PPN nih di tanggal 15 Mei. Ternyata disetoran itu tanggal 15 Mei. Tapi kan di akhir bulan biasanya perusahaan akhir bulan udah tutup buku gitu. Tutup buku bulanan. Tetap dilakukan penyesuaian. Nah, di sini penyetoran PPN kurang bayar 15 Mei. Jadi yang dibayarkan itu hanya ini doang, utang PPN-nya doang sebesar 500.000. Jadi di sini utang PPN-nya berkurang sebesar 500.000 rupiah. Bayarnya pakai apa? Pakai kas. Otomatis kasnya berkurang juga di sisi kredit. Oke nih, ini jurnal penyesuaian 2030 April metode kompensasi. Ini metode kompensasi kita mencatatnya PPN keluaran, PPN masukan sama, kita buat sama. Berarti selisihnya dari PPN masukan ini di sini. Berarti penyetoran PPN kurang bayar, PPN keluaran. Kan di sini yang PPN keluarannya sebesar 500.000 dan kas dan bank. Ini saya yang tanggal 15 Mei agak sedikit lupa, nanti akan lebih jelas saya jelaskan lagi ya. Oke, penyajian utang lancar. Gimana sih kita kok udah melakukan pencatatannya dari tadi nih. Nah, ini penyajian utang lancarnya gimana? Nah, utang itu menunjukkan pembiayaan sumber daya perusahaan berasal dari pihak selain pemilik gitu. Seperti tadi, ini adalah pengertian di awal. Nah, utang akan disajikan di laporan keuangan pada balance sheet atau statement of financial position atau neraca. Laporan keuangan yang menjanjikan terkait harta dan liabilities dan modal atau di persamaan akuntansi aset ALE itu ada di balance sheet gitu, di neraca saldo. Kalau kita di worksheet itu dia di paling kanan. Itu di paling kanan itu kan, karena akun nominal atau akun pendapatan dan beban kan itu dinolkan gitu. Itu namanya laporan laba rugi. Nah, ini kita masuk utang itu adanya di laporan neraca atau balance sheet atau statement of financial position neraca. Saldo akhir utang lancar ditunjukkan di neraca per specific date di tanggal akhir periode. Specific date di sini misalkan kalau kita menulis neraca itu kan ada PT apa? PT ABC neraca saldo per 31 Desember 2021. Nah, itu artinya specific date-nya itu 31 Desember 2021. Nah, itu menunjukkan saldo utang lancar. Nah, penyajian utang lancar pun harus dikelompokkan menjadi dua, yaitu ke dalam utang lancar atau current liabilities dan utang jangka panjang atau long term liabilities. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih yang telah menyimak dan menonton videonya sampai akhir. Semoga dapat dimengerti dan semoga paham akan materinya. Kalau tidak ada yang paham, boleh diulang lagi materinya dan ditanyakan. Dari saya, sekian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal semuanya. Dadah.